Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2332 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Nahum pasalnya pertama, ayat 9 sampai ayat 15. Di bawah perikop, firman Tuhan kepada Yehuda dan Niniwe. Demikian firman Tuhan. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali. Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali, sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin, dimakan habis seperti jerami kering. Bukankah daripadamu muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan, orang yang memberi nasihat dursila? Beginilah firman Tuhan, sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang, terbabat dan mati binasa. Sekalipun aku telah merendahkan engkau, tetapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Sekarang aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau, dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Terhadap engkau, inilah perintah Tuhan. Tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Dari rumah Allahmu aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Kuburmu akan kusediakan sebab engkau hina. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda. Bayarlah nazarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, ayat 9 ini menarik hati saya untuk membahas firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Perhatikan ayat 9. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Saudara, menentang artinya melawan, menolak, dan seterusnya. Nanti saya akan bahas. Siapa orang yang menentang Tuhan? Yang pertama, mereka yang melawan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen tanpa dia sadari menentang firman Tuhan dengan cara melawan, mengkanter firman Tuhan yang disampaikan. Sudah jelas-jelas berbicara kepada pribadinya, berbicara di dalam kehidupannya, tetapi dia tentang, saudara. Dia lawan. Dia berkata, firman Tuhan ini bukan buat saya. Atau ada orang yang pulang beribadah, tetapi dia tidak membawa firman yang disampaikan dalam ibadah itu. Saudara, kalau kita pulang dengan tangan kosong, itu berarti dalam ibadah kita menentang firman Tuhan yang berbicara kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah seharusnya di saat firman Tuhan disampaikan, kita memang mendengar. Kita memang benar-benar menyimak. Dan kita mengerti firman Tuhan itu sehingga apa? Di saat kita pulang dalam ibadah itu, kita pulang membawa berkat firman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak kali saya mengikuti dalam ibadah, saudara, saya melihat orang ketika firman Tuhan disampaikan, mereka tidak fokus kepada firman, mereka hanya fokus pada handphone mereka. Jelas-jelas saya melihat
hamba-hamba Tuhan di samping kiri kanan kita, di saat firman Tuhan disampaikan, bukannya buka Alkitab, membaca ayat firman Tuhan di HP, tetapi mereka apa? Balas chat, tulis status. Saudara, sangat-sangat menyedihkan. Kalau mungkin itu jemaat, ya mungkin kita masih maklumi. Tapi ini ada loh, hamba-hamba Tuhan mempraktekkan seperti itu. Menyedihkan sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, apa bedanya kita dengan orang-orang ini yang menentang firman Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita bagian dari orang-orang yang menentang Tuhan. Yang kedua, siapa orang yang menentang Tuhan? Orang yang jelas-jelas menolak firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang yang menolak firman Tuhan, yang jelas-jelas berbicara kepada pribadinya, tetapi dia tolak. Sudah jelas-jelas firman itu berupa teguran, tetapi dia tolak. Saudara, kalau kita menolak firman Tuhan, itu sama artinya kita menentang Tuhan. Bertobat, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dengan jelas, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Tetapi kenyataannya banyak istri tanduk-tanduk suaminya, betul gak? Saudara, begitu juga dengan suami-suami. Firman Tuhan dengan jelas berkata, hai suami, kasihilah istrimu. Tetapi banyak kenyataannya suami kasar terhadap istrinya. Kalau kita seperti itu, kita menolak firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Amin. Mari kita mau melakukan firman Tuhan sebagai bentuk kita betul-betul hidup dalam kebenaran firman. Amin. Bapak Ibu Saudara, orang yang menentang Tuhan yang ketiga, orang yang jelas-jelas melanggar firman Tuhan. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu dosa, tetapi dia masih lakukan. Itu artinya melanggar firman Tuhan. Orang yang menentang firman Tuhan adalah mereka yang jelas-jelas melanggar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tanpa kita sadari, kita seringkali menentang Tuhan dengan cara-cara melawan firman Tuhan, menolak firman Tuhan, melanggar firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jujur dengan diri kita sendiri. Seberapa sering kita melakukan ini? Menentang Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bertobat sama-sama. Amin. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi pada orang-orang yang menentang Tuhan? Saudara, saya menemukan di sini, perhatikan masih di ayat 9, ia akan menghabisi sama sekali. Orang-orang yang menentang Tuhan, mereka akan dihabisi sama sekali oleh Tuhan, alias apa? Is dead. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Kalau tidak, kita akan dihabisi oleh Tuhan. Yang berikut saudara, ayat 9 masih, perhatikan, kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang menentang Tuhan, mereka akan sengsara. Hidupnya akan sengsara. Yang berikut saudara, mereka akan habis lenyap. Perhatikan ayat 10. Sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin, dimakan habis seperti jerami kering. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang menentang Tuhan, mereka akan seperti duri yang berjalin-jalin, yang kering, yang mudah terbakar, yang tidak ada gunanya. Mereka akan mengalami seperti duri ini, dimakan habis, terbakar seperti jerami kering. Yang berikut saudara, mereka akan mati binasa. Di ayat 12 di sana berkata, sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan apa? Hilang, terbabat, dan mati binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mati binasa kalau dalam arti Alkitab mati masuk neraka. Tapi kita orang-orang percaya, kita mati, kita masuk surga. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berikut di ayat 14, saudara perhatikan di sana, dikatakan seperti ini. Terhadap engkau, inilah perintah Tuhan.
tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini bicara tentang orang-orang yang menentang Tuhan, generasi mereka akan habis, akan hilang, akan terputus. Makanya saudara jangan menentang Tuhan, bertobat. Amin. Yang berikut saudara masih di ayat 14, di situ dikatakan, kuburmu akan kusediakan sebab engkau hina. Orang-orang yang menentang Tuhan, mereka akan menjadi orang-orang yang hina di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Jangan menentang Tuhan dengan cara-cara melawan firman Tuhan. Di saat firman Tuhan disampaikan, saudara mengeraskan hati, saudara tidur, saudara acuh tak acuh, saudara tidak fokus, bertobat saudara. Karena dengan sikap seperti itu, tanpa kita sadari, kita menentang Tuhan. Kita sudah lihat akibatnya kalau kita menentang Tuhan. Tuhan akan habisi kita. Kita akan sengsara, habis lenyap, mati binasa. Kita akan terputus generasi kita. Dan kita menjadi orang yang hina di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya banyak sekali tantangan, banyak sekali pergumulan. Tapi jangan pernah menentang Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau firman Tuhan berbicara kepada kita, mari kita mau mendengar dengan baik. Kita mau fokus. Amin. Kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau jadi pelaku-pelaku firman. Amin. Jangan sampai Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, tetapi kita menentang. Saudara, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, itu sama artinya kita menentang firman Tuhan itu. Tuhan suruh kita untuk memberitakan Injil, mari kita pergi memberitakan Injil. Amin. Tuhan suruh kita untuk mengasihi, untuk mengampuni, untuk memberkati. Mari kita lakukan itu semua. Amin. Haleluya. Saudara perhatikan ayat 15. Lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda. Bayarlah nasarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita. Mari kita mendengarkan kabar baik itu. Amin. Dengarkan dengan baik sama seperti dengan Maria. Jangan sampai saudara, di saat firman Tuhan disampaikan, saudara sibuk. Sampai saudara tidak mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Esensi dalam ibadah itu adalah firman Tuhan. Jangan sampai saudara memuji, menyembah, saudara menangis, saudara bersuka cita. Tapi di saat firman Tuhan disampaikan, saudara ngantuk, saudara gak fokus, saudara sia-sia ibadahmu. Esensi dalam ibadah itu adalah firman Tuhan. Makanya saudara di saat firman Tuhan disampaikan, mari berjaga-jaga. Jangan sampai saudara tertidur, jangan sampai saudara tidak fokus. Saudara, kalau saudara tidur, saudara mengabaikan firman Tuhan, saudara melalaikan apa yang menjadi perintah Tuhan, itu sama artinya saudara menentang Tuhan. Bertobat saudara, amin. Mari kita mau dengarkan firman Tuhan itu dengan baik. Karena firman Tuhan itu kabar sukacita. Karena firman Tuhan itu memberitakan kabar damai sejahtera. Amin. Haleluya. Dengarkan dengan baik. Saudara, firman Tuhan dikatakan, rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda. Artinya saudara, mari kita mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberkati Tuhan, jangan pernah lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan juga ini katakan, bayarlah nasarmu. Saudara, mungkin saudara sudah berjanji sama Tuhan.
Tuhan, kalau saya dipulihkan, kalau saya sembuh, kalau saya diberkati, kalau saya dapat pekerjaan ini, kalau Tuhan berkarya dalam kehidupan saya, sehingga saya dapat ini dan itu, saya akan begini. Bayar nasarmu, saudara. Amin. Karena Tuhan tidak senang dengan orang-orang yang suka bohong, saudara. Tuhan gak suka dengan orang-orang yang sudah berjanji tetapi mereka sendiri tidak menepatinya. Saudara yang dikasih Tuhan, bayar nasarmu. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita. Lebih baik kita tidak bernasar daripada kita bernasar, tapi kita tidak membayar nasar kita. Bertobat, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini berkata, sebab tidak akan datang lagi orang dursila. Orang dursila ini orang jahat yang menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya ini merupakan janji Tuhan buat kita. Mungkin saat ini kita terseok-seok dengan pergumulan persoalan yang kita sedang hadapi, tapi tetaplah setia. Dengarkan firman Tuhan dengan baik. Jadilah pelaku-pelaku firman. Maka saudara akan melihat, saudara yang saat ini mungkin babak belur, tapi satu hari nanti saudara akan melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan akan nyatakan bagi orang-orang yang menghormati, menghargai, dan melakukan firman Tuhan itu. Mereka akan diberikan kemenangan demi kemenangan. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau saat ini kita menolak firman Tuhan yang disampaikan, bertobat saudara. Mari kita mau dengar-dengaran pada firman Tuhan. Karena menolak firman Tuhan, melawan, melanggar firman Tuhan itu sama artinya kita menentang Tuhan. Sama artinya kita lawan Tuhan. Dan tidak pernah ada satu orang pun yang melawan Tuhan menang. Saudara yang dikasih Tuhan, di saat firman Tuhan disampaikan, mari kita mau dengarkan dengan baik. Amin. Mari kita mau fokus. Mari kita mau beribadat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalaupun ada janji-janji kita kepada Tuhan, bayar itu semua, tepati itu semua. Dan Tuhan akan memberikan saudara kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa, Tuhan melawat mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak ibu saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Amin. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi di Pulau Sumba. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.